Sahabatku, Sobat NC, kali ini saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan dari subscriber ya, yang sudah menulis komentar di postingan-postingan Sobat NC. Saya pakai kacamata dulu ya, karena kebetulan mata saya silinder, jadi agak kurang kebaca kalau nggak pakai kacamata. Oke, yang pertama adalah dari Ahmad Muhrodin. Bang, apa pernah mengalami perut kembung setiap pagi? Apa penyebab dan solusinya? Pasti ya, namanya perut kembung ini sudah jadi hal yang tidak bisa dilepaskan dari penyakit GERD atau gangguan pencernaan atau dispepsia atau gangguan asam lambung ya. Pasti ya, jangankan pagi hari ya, setiap saat sering mengalami kembung. Kenapa kalau kita sering mengalami kembung? Karena sebenarnya kembung itu adalah gas ya, gas lambung yang ditimbulkan dari sampah makanan yang belum kita keluarkan. Jadi bisa dibilang belum tuntas ya. Mungkin kita sudah BAB setiap hari, tapi sebenarnya itu ada beberapa sisa-sisa makanan yang masih tertinggal di saluran pencernaan kita. Itu harus kita bersihkan. Kalau enggak nanti akan menimbulkan gas yang pastinya akan membuat perut kembung ya. Jadi solusinya adalah yang pertama pasti kita hindari dulu beberapa makanan yang banyak mengandung gas ya, seperti kayak kol atau mungkin ubi, terus kemudian makanan-makanan kayak kangkung ya, kangkung itu coba kita kurangi dulu. Kalian bisa cari ya di internet ya, makanan-makanan yang mengandung gas. Terus kemudian juga perbanyak makanan berserat. Berserat di sini, serat itu kan jenis makanan yang paling bagus untuk melarutkan berbagai zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh ya, termasuk sisa-sisa sampah makanan itu ya, termasuk juga kalau ada lemak-lemak itu bisa larut oleh makanan berserat. Di sini kalian bisa pilih makanan berserat yang aman, misalkan buah-buahan yang manis. Jangan yang asam ya, kalian pilih yang manis. Bisa juga beberapa sayuran yang bagus untuk kalian ya, misalkan kayak sawi putih misalkan, atau mungkin sayur bayam itu juga bagus. Terus kalau buah-buahan yang manis ya misalkan buah pepaya, makan yang ujung depan ya, yang tidak banyak mengandung getah ya. Terus kemudian buah naga juga bagus, bir hijau bagus. Intinya kalian tetap makan buah dan sayur, cuman cari yang aman. Soalnya serat itu sangat bagus untuk kita ya, untuk kita dalam melarutkan sisa-sisa sampah makanan agar kita keluarkan dengan tuntas. Tentu saja ditambah dengan banyak minum air putih ya. Kalian harus disiplin dalam minum air putih. Itu juga sangat membantu dalam melarutkan sampah-sampah makanan. Nanti harapannya ketika sudah tuntas maka akan meminimalisir timbulnya gas lambung yang menyebabkan kalian kembung. Terus juga untuk yang sudah terlanjur kembung ya, kalian upayakan buang angin atau kalian sendawakan dengan misalkan minum air hangat diurut-urut, rusuk dada dari pinggir ke tengah. Terus juga kalian bisa juga terapkan beberapa gerakan yang saya sempat bikinkan ya, beberapa gerakan yang bagus untuk membantu kita buang angin atau mengatasi perut kembung. Kalian cari di channel Sobat NC, kalian bisa terapkan. Itu juga sangat membantu. Nanti ketika kalian bisa buang angin, terus BAB bisa tuntas, kemudian intinya gas itu bisa kita keluarkan entah lewat sendawa atau buang angin, maka kalian akan lebih lega ya. Nanti tidak lagi mengalami perut kembung. Terus kemudian dari Kak Puji, salam bangkit, terima kasih Kak ya. Saya menderita anxiety 3 tahun, alhamdulillah sembuh, alhamdulillah ya. Hanya kadang-kadang masih muncul sensasi keliangan, mata buram, tenggorokan mengganjal. Gimana caranya Kak kita mengenali penyebab munculnya sensasi? Nah, ketika kita sudah sembuh dari penyakit GERD yang disertai anxiety ya, emang ada fase yang namanya fase relapse ya, relapse atau
kambuh lah bisa dibilang ya. Itu penyebabnya bisa macam-macam ya, bisa faktor telat makan, atau mungkin jenis makanannya, mungkin kita mulai banyak melanggar pantangan tapi berlebihan ya. Jadi mungkin banyak mengkonsumsi makanan dengan lemak tinggi, makanan bersantan, atau mungkin makanan-makanan dengan mengandung zat inflamasi seperti itu ya. Intinya banyak sekali beberapa makanan yang cukup keras di lambung kita ya, baik yang pedas maupun yang asam atau yang membutuhkan pencernaan yang lama, itu juga bisa memicu ketika itu berlebihan. Jadi sebenarnya boleh untuk tidak memantang, tapi kuncinya adalah kalian harus sangat menjaga takarannya ya, jangan sampai berlebihan. Kita mentang-mentang sudah sembuh, kita luapkan, kita lampiaskan, tidak seperti itu ya. Saya pun tetap menjaga pola makan, jenis makanan yang saya konsumsi, karena ketika nanti berlebihan biasanya itu juga akan menimbulkan sensasi. Cuman bedanya kalau dengan kondisi saya sekarang, meskipun ada sensasi karena misalkan saya terlalu banyak makanan pedas atau berlemak, itu tidak disertai dengan rasa cemas, karena saya sudah bisa berpikir logis bahwa ini hanya karena saya salah makan atau mungkin saya telat makan, seperti itu ya. Itu salah satu sebab dari faktor makanan. Terus juga sebab yang lain bisa juga karena pola hidup yang mulai berantakan lagi ya. Misalkan kita mulai sering begadang lagi, kurang istirahat, terus kemudian kita kurang berolahraga, kebanyakan duduk, kebanyakan rebahan, itu juga bisa menimbulkan beberapa sensasi ya. Misalkan keliengan, misalkan orang duduk terlalu lama terus kemudian tiba-tiba dia berdiri, itu juga bisa keliengan. Atau mungkin terlalu fokus menatap layar ya, layar laptop atau mungkin layar HP, itu juga bisa menyebabkan keliengan. Jadi intinya banyak sekali penyebabnya. Jadi tetap kita harus jaga pola 4P kita ya, termasuk juga faktor stres, faktor cara kita menangani masalah yang mungkin kembali lagi seperti dulu ya. Jadi kayak kita gampang stres, kita gampang mengeluh, kita gampang menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri, itu juga bisa menyebabkan hormon kortisol kita naik, sehingga bisa menimbulkan beberapa sensasi, bahkan anxiety kita kadang-kadang bisa kecolek lagi dan kambuh lagi. Jadi intinya pada saat kita kambuh, kita evaluasi kira-kira penyebabnya apa sih, apakah dari makanan, apakah dari pola hidup, apakah dari faktor stres segala macam ya. Kalian harus aware, kalian harus jeli ya. Terus juga ini ya, hindari overthinking ya. Pokoknya nggak usah terlalu berpikir negatif. Intinya kita mulai rubah pikiran-pikiran yang selalu menakutkan hal-hal tertentu, entah penyakit, entah bahaya-bahaya yang akan kita alami. Itu kita harus mulai berpikir positif dan fokus kepada hal-hal yang menyenangkan, seperti itu ya. Kemudian ada lagi dari Kak Adi. Apakah kita makan obat cacing kalau kita ada asam lambung dan anxiety? Mohon infonya Mas. Jadi kalau dari pengalaman saya dulu sempat minum obat cacing ya pada saat awal-awal sakit itu, karena rasanya seperti gejala tipes ya. Kita lemes, mulut pahit, terus mual, makan nggak bisa ya. Karena saya pikir gejala tipes, maka waktu itu saya sempat minum obat cacing. Tapi kemudian karena tidak membaik, saya kan ke dokter. Akhirnya didiagnosa dispepsia organik ya. Jadi ada radang lambung, ada tukak lambung. Akhirnya dokter memberikan obat khusus untuk menangani gastritis atau tukak lambung itu ya. Jadi kalau nggak salah obatnya ada 2 macam saat itu. Yang pertama adalah obat jenis PPI ya, atau obat yang menunda produksi asam lambung, itu seperti omeprazol, lansoprazol dan lain sebagainya ya. Pokoknya yang belakangnya zol itu jenis PPI. Terus juga obat yang untuk mengatasi radang lambungnya itu kalau tidak salah asam sukralfat, itu juga harus dengan resep dokter ya, ingat ya. Terus boleh juga ditambah dengan beberapa obat antasida, itu juga
saat itu sangat membantu ketika kita belum bisa makan ya. Jadi antasida itu kan melapisi dinding lambung yang menyebabkan kita lebih nyaman untuk makan. Jadi setelah saya tahu sudah didiagnosa menderita GERD dan dispepsia organik, maka saya stop obat cacingnya, fokus kepada penyembuhan radang lambungnya. Seperti itu ya kayak. Kemudian Ahmad Muhrodin, setiap pagi perut sakit, tidak perih, disertai keliangan. Penyebab dan solusinya. Pokoknya kalau bangun tidur itu jangan langsung berdiri ya. Kalian duduk dulu pelan-pelan, gak usah buru-buru, nyender dulu. Terus kemudian kalau merasa sesek di ulu hati bahkan sampai ke tenggorokan, kalian minum air hangat. Terus kemudian upaya disendawakan sambil diurut-urut antara dua rusuk sampai kalian sendawa. Terus kemudian isi perut sedikit ya, kalian bisa makan misalkan oatmeal atau mungkin rebusan apa gitu ya, misalkan rebusan kentang atau mungkin intinya isi perut kalian sedikit aja, intinya hanya untuk menurunkan asam lambung yang reflux. Biasanya kalau bangun tidur kita merasa sesek, itu pada saat kita tidur tuh ada yang reflux ya, reflux ke atas. Sesek itu kan karena asam lambung yang sudah menembus dinding eksofagus. Itu dengan kalian minum air hangat, kalian sendawa, terus kemudian kalian makan sedikit, itu bisa menurunkan asam lambung untuk mencerna makanan. Seperti itu ya kayaknya. Terus Kak Inafit, aku kok kadang kayak masuk angin gitu, keringet nggak enak, panas, tapi kalau kipasan dingin. Terus kemarin ngelihat orang yang katanya meninggal karena asam lambung. Gimana ya Bang biar selalu sehat? Jadi gini, kalau misalkan kita merasa keringat dingin atau mungkin kayak badan kita gigil kayak demam gitu, padahal kalau dicek suhunya normal, ya cukup kita membuat suasana jadi nyaman aja, misalkan dengan mengoleskan minyak, misalkan kita oleskan minyak bagian tubuh kita yang kurang nyaman. Terus bisa juga kita minum air hangat, kita upayakan sendawa seperti tadi ya, biar angin keluar. Terus kemudian untuk berita kematian itu saya sudah pernah bikin videonya ya, bahwa ada statement dari Ikatan Dokter Indonesia yang didukung oleh guru-guru besar UI ya, ini dokter-dokter senior sudah men-state bahwa GERD itu tidak berbahaya, GERD itu tidak menyebabkan kematian. Jadi untuk beberapa kasus yang mungkin ada selebgram atau mungkin ada artis, itu sudah dibantah ya sama para dokter. Jadi sebenarnya mereka itu punya penyakit jantung, jadi tidak hanya GERD-nya ya, kebetulan kok dia juga ada asam lambung. Jadi kita harus mulai memfilter berita-berita atau mungkin bacaan-bacaan, tontonan-tontonan yang membuat kita takut ya, itu kadang-kadang tidak lengkap, informasinya tidak utuh. Jadi yang perlu diyakinkan bahwa GERD itu tidak mematikan, GERD itu tidak berbahaya. Secara jangka panjang memang ada risiko dia bisa menimbulkan gangguan di saluran tenggorokan kita ya, laring kalau saya. Tapi itu merupakan efek yang jangka panjang ketika sering reflux. Jadi yang perlu kita lakukan adalah jangan sampai sering reflux. Gimana caranya biar tidak sering reflux? Ya kalian harus perkuat lagi otot eksofagus, yang satu-satunya cara adalah pernafasan diafragma. Kalian harus rutin lakukan, perbanyak pernafasan diafragma. Selain memberikan rasa rileks, juga memberikan oksigen yang lebih banyak di otak kita. Dan juga yang paling penting adalah menguatkan otot eksofagus atau splinter kita itu ya. Jadi nanti tidak akan mudah reflux. Jadi paling ya kembung-kembung, kalau misalkan lagi banyak gasnya dia cuma kembung-kembung aja, nggak sampai reflux ya. Karena kalau reflux itu pasti menimbulkan sensasi yang macam-macam ya, termasuk anxiety kita kambuh, misalkan takut kematian, takut segala macam. Terus dari Om Jusman, apa yang dimaksud demam saraf?
demam saraf itu sebenarnya bukan penyakit sih Om ya. Demam saraf itu sebenarnya kayak semacam efek dari saraf-saraf kita yang tegang karena kecemasan kita, karena sering cemas, sering sering takut, sering panik, itu menyebabkan kita tegang. Otot kita tegang, saraf kita tegang, itu menyebabkan kita agak gemetar, terus kadang-kadang agak berasa sedikit demam, seperti itu ya. Jadi sebenarnya itu bukan penyakit, itu hanya efek dari psikosomatik atau efek dari rasa cemas yang bertumpuk-tumpuk yang menyebabkan badan kita tegang, seperti itu ya. Sehat selalu Om Jusman ya. Mau nanya kalau dari Pak Krau, mau nanya kalau sensasi keringat dingin di bagian dada kiri sampai kaki muncul, padahal sudah lama tidak muncul, gimana mengatasi? Intinya yang pertama jangan cemas dulu ya, kita tetap tenang bahwa oh ini cuma sensasi. Jadi keringat dingin itu sendiri sebenarnya bukan gejala dari GERD ya. Keringat dingin itu adalah lebih ke gejala psikosomatiknya, karena orang yang orang yang panik itu biasanya disertai dengan gemetar, disertai dengan lemes, disertai dengan keringat dingin, susah bernafas, detak jantung tidak beraturan. Jadi itu sebenarnya gejala psikosomatik ya, bukan GERD ya. Jadi kalau kita dapat sensasi, jangan panik dulu, jangan cemas dulu. Tetap kita coba atasi sensasinya, berpikir logis sesuai tips yang banyak saya share. Sensasi ini solusinya ini, sensasi ini solusinya ini. Nanti kita akan terhindar dari rasa cemas. Ketika kita sudah tidak cemas lagi, maka sensasi psikosomatis juga tidak akan hadir ya. Seperti itu ya Pak Krau ya. Oke, terakhir ya sebelum saya tutup, nanti nextnya pasti saya akan buatkan lagi yang menjawab pertanyaan. Kalian komen aja di video-video Sobat NC. Dari Fitri Nianto, perasaan takut mati saya rasakan 5 tahun. Alhamdulillah sampai sekarang masih sehat, walau sering nyolek-nyolek terus. Alhamdulillah ya. Ini Kak Fitri ini sudah takut mati selama 5 tahun. Coba kalau kita berpikir fakta ya, berpikir fakta. Sudah 5 tahun berlalu. 5 tahun yang lalu aku takut mati. Kemudian setahun, 2 tahun berselang sampai tahun kelima. Faktanya tidak pernah terjadi. Buktinya mana? Jadi sebenarnya aku aman. Jadi sebenarnya aku baik-baik saja. Jadi sebenarnya aku hanya dibodohi oleh pikiran bawah sadarku. Intinya ucapkan kalimat pilihan. Jadi mulai hari ini, mulai saat ini, nanti dan seterusnya, aku memilih untuk tetap tenang, karena yang kutakutkan tidak pernah terjadi. Kematian yang kutakutkan bahkan sampai 5 tahun itu tidak pernah terjadi. Aku hanya menyia-nyiakan waktuku untuk takut akan kematian yang tidak pernah terjadi. Maka untuk seterusnya, untuk berikutnya, untuk hari-hari ke depan, aku memilih untuk menjalani hidupku dengan tenang dan penuh percaya diri, karena aku yakin aku aman. Ucapkan seperti itu, rangkai dengan kalimat self talk yang yakin ya, pokoknya yakin aja. Oke, pertanyaan terakhir, Vivo Belanak. Kenapa kalau sensasi datang langsung gak nafsu makan, panik? Karena gak nafsu makan, pikiran macam-macam. Takut kalau gak makan bakalan gini ya, malah sebenarnya kalau kita lagi panik itu kan pasti menyebabkan asam lambung juga bertambah ya produksinya. Justru malah kita upayakan makan ya, jangan sampai nggak makan, karena dengan kita makan maka asam lambung yang sudah naik itu kita kasih kerjaan dia biar mencerna makanan, seperti itu ya. Terus kemudian kalau untuk mengatasi takut kematian ya dengan berbanyak self talk dan mendengarkan afirmasi positif tentang takut kematian, cari aja di channel Sobat NC. Oke, baik sahabatku, insya Allah nanti berikutnya saya buatkan lagi video khusus menjawab pertanyaan. Semoga kalian semakin membaik dimanapun, semakin bisa bangkit ya, semakin bisa meredam sensasi, meredam kecemasan, dan pastinya semakin bangkit luar biasa.